Berita selanjutnya, HIPMI, tren kenaikan impor baja rusak tatanan pasar dalam negeri. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menyayangkan membanjirnya produk baja impor di dalam negeri. Hal tersebut dinilai akan merusak tatanan pasar di Indonesia dan berdampak negatif terhadap iklim investasi, di mana investasi industri baja di Indonesia menjadi tidak menarik. Kalau investasi mandek akan menghambat implementasi pembangunan klaster industri baja 10 juta ton Cilegon yang telah dicanangkan pemerintah dan ditargetkan selesai di tahun 2022, kata Ketua Umum Bidang Perbankan dan Keuangan BPP HIPMI Anggawira dalam forum dialog HIPMI bersama The Indonesian Iron and Steel Industry Association yang membahas masa depan investasi di industri baja Republik Indonesia Kamis 3 Februari. Menurut dia, investasi industri baja yang telah ditanamkan investor baik PMDN maupun PMA hingga saat ini telah mencapai 15,2 miliar US dollar atau setara dengan 215 triliun rupiah. Angka tersebut merupakan nilai investasi yang sangat besar, namun sangat disayangkan impor baja tidak dijaga dengan baik sehingga jangankan mencari untung atas investasi tersebut, untuk return atau balik modal saja tentu akan sulit, ujar dia. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Bobi Gafur Umar menyampaikan, kondisi yang menyedihkan yaitu utilisasi produsen baja nasional saat ini rata-rata baru mencapai 40%, yang idealnya 80%. Angka yang tidak terlalu baik dibandingkan industri lain, sebagai contohnya keramik dengan tingkat utilisasi yang hanya di angka 40%. Investor di industri baja tentu akan berpikir berkali-kali. Hal lainnya, serangan impor juga dilakukan dengan berbagai macam cara oleh para trader. Karenanya, Kadin berharap agar pemerintah secara konsisten menerapkan peraturan yang ada khususnya untuk mengendalikan impor dan menjaga investasi yang sudah ditanamkan, ujar Bobi. Sementara itu, Ketua Cluster Flat Produk Asosiasi Industri Besi dan Baja Nasional, The Indonesian Iron and Steel Industry Association, Melati Sarnita, mengatakan industri baja masih dihadapkan pada permasalahan utama, yaitu impor baja yang masih tinggi. Permasalahan yang terjadi dari peningkatan impor adalah impor tersebut mengisi pangsa pasar yang diisi oleh produk baja dalam negeri, sehingga menurunkan tingkat utilitas industri baja dalam negeri yang saat ini masih rendah, yaitu rata-rata hanya 40%, ujar Melati Sarnita, yang juga Direktur Komersial PT Krakatau Steel tersebut. Melati juga menyampaikan praktik impor baja yang telah mengganggu kestabilan industri baja dalam negeri serta upaya yang sudah dilakukan untuk mengantisipasinya. Menurut dia, kecenderungannya impor yang masuk masih dilakukan secara unfair trade, baik dengan harga dumping atau predatory pricing maupun adanya praktik pengalihan kode HS dari baja karton ke baja paduan atau circumvention. Pengajuan pengenaan bea masuk anti dumping BMAD atau bea masuk tindakan pengamanan atau BMTP, baik yang perpanjangan maupun yang baru, sudah kami sampaikan. Besar harapan kami pemerintah bisa memberlakukan kebijakan trade remedies seperti yang negara-negara lain sudah lakukan, ujar Melati. Selain itu, Melati menambahkan terkait upaya pengamanan perdagangan lainnya, yaitu technical barrier untuk membendung derasnya produk impor, diantaranya penerapan Standar Nasional Indonesia atau SNI untuk produk baja secara wajib dari hulu hingga hilir yang harus diterapkan oleh kementerian, serta mendorong pemenuhan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN dengan memperhatikan dari sisi material pada proyek-proyek pemerintahan.
Demikian berita-berita terupdate yang bisa saya sajikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.